Baik, Om Swastiastu Bu, Om Swastiastu semuanya. Selamat sore dan selamat sore teman-teman. Pada hari ini saya Indah Purnama dengan NIM 2015-201009 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai kasus yang sudah Ibu dosen berikan. Baik, langsung saja. Kasusnya adalah seorang pasien nyonya B, P4A0 melahirkan 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun bersalin. Datang ke bidan dengan keluhan badan terasa panas, nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tensi darah 90/70 mmHg dengan suhu 39 derajat Celcius. Rata-rata pengukuran 20 kali per menit, tekanan darah diastolik yaitu 110 kali per menit, dan teraba kecil. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat. Rosea purulent. Berdasarkan kasus di atas, kemungkinan apa yang terjadi pada nyonya B. Baik, langsung saja. Poin diskusi hari ini yang pertama, identifikasi hasil pemeriksaan dan istilah-istilah yang terdapat pada kasus tersebut. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Nilu Pertenani Widiantari Putri dengan NIM 2015-2010-13. Izin menanggapi pertanyaan nomor 1, yaitu istilah-istilah yang terdapat pada kasus tersebut. Yang pertama, P4A0. P4A0 artinya P paratis, menunjukkan jumlah dan keadaan anak yang dilahirkan sebelumnya. Jadi P4 berarti sebelumnya ibu tersebut telah 4 kali melahirkan anak. A artinya abortus, menunjukkan riwayat keguguran. A0 berarti ibu tersebut tidak pernah keguguran. Selanjutnya TFU adalah tinggi fundus uteri normal. Sesuai usia kehamilan, fundus uteri merupakan titik tertinggi dari rahim. Tinggi fundus uteri sendiri adalah jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Dan yang terakhir, lochia purulent adalah terjadinya infeksi, keluar cairan seperti nanah, berwarna kuning, berbau busuk, dan cairan tidak berdarah lagi. Terjadi pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Terima kasih. Baik, apa ada yang ingin menambahkan? Saya Yanti Pratiwi izin menambahkan P4A0 artinya P paritas menunjukkan jumlah dan keadaan anak yang dilahirkan sebelumnya. Jadi P berarti ibu tersebut telah melahirkan 4 kali. A yaitu abortus menunjukkan riwayat keguguran. A0 berarti ibu tersebut tidak pernah keguguran. TFU adalah tinggi fundus uteri normal sesuai usia kehamilan. Fundus uteri merupakan titik tertinggi dari rahim. Tinggi fundus uteri sendiri adalah jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU merupakan berdasarkan puncak rahim atau fundus uteri. Caranya adalah mengukur jarak antara simfisis pubis dan puncak rahim. Selain itu, mengukur tinggi fundus juga dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Semakin bertambahnya usia kehamilan, tinggi fundus juga akan berkembang secara signifikan, terutama pada trimester terakhir. Lochia purulent adalah terjadinya infeksi keluar cairan seperti nanah berwarna kuning, berbau busuk, dan cairan tidak berdarah lagi terjadi pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Biasanya berlangsung dari minggu kedua hingga minggu ketiga atau bahkan hingga minggu ke-6 saat melahirkan. Ini mengandung lebih sedikit sel darah merah dan terutama terdiri dari leukosit, sel epitel, kolesterol, lemak, lendir, dan mikroorganisme. Lanjutannya adalah beberapa minggu dapat mengindikasikan lesi genital yang harus dilaporkan ke dokter. Terima kasih. Baik, poin diskusi nomor 2. Definisi penyakit yang dialami nyonya B pada kasus tersebut. Saya ingin menambahkan. Saya Vina izin menanggapi.
Saya Vina, NIM 2015-2010-14 izin menanggapi. Definisi penyakit yang dialami oleh Nyonya B. Menurut saya, definisi penyakit yang dialami oleh Nyonya B adalah infeksi puerperalis, di mana infeksi ini adalah infeksi yang menyerang rahim dan sekitarnya setelah melahirkan, di mana indikasi ini sama dengan keluhan yang dialami oleh Nyonya B. Beberapa bentuk infeksi ini adalah endometris atau infeksi lapisan rahim, myometritis atau infeksi otot rahim, dan parametritis atau infeksi pada area di sekitar rahim. Infeksi setelah melahirkan ini bisa berbahaya hingga menyebabkan kematian. Sekian, terima kasih. Baik, apakah Saya Dina dengan NIM 2015-2010-16. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada pendarahan postpartum berbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan fisik umum dan khusus atau obstetri. Yang pertama, pemeriksaan fisik secara umum meliputi pemeriksaan tingkat kesadaran, nadi, laju nafas, tekanan darah, hidrasi kulit dan membran mukosa, kapilari result time, dan urin output. Pemeriksaan fisik secara umum penting dilakukan terutama untuk menilai derajat keparahan hipovolemik akibat pendarahan postpartum. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik khusus atau obstetri dicari tahu penyebab dari pendarahan. Pemeriksaan obstetri meliputi pemeriksaan konstruksi uterus, letak, konsistensi uterus, pemeriksaan dalam untuk menilai adanya pendarahan atau sumber pendarahan, melihat keutuhan plasenta, tali pusat, serta mencari apakah terdapat robekan pada jalan lahir. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, saya Nia Yulia Sari dengan NIM 2015-2010-15 izin menambahkan jawaban. Infeksi nifas atau dalam istilah medis disebut juga dengan infeksi puerperalis merupakan sejenis infeksi bakteri yang umumnya menyerang sistem reproduksi, terutama rahim, yang menimbulkan endometritis. Ditandai dengan kenaikan suhu 38 derajat Celcius. Infeksi postpartum atau puerperalis ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi dalam 28 hari setelah persalinan. Baik, terima kasih. Baik, poin diskusi nomor 3, analisis mikroorganisme penyebab infeksi pada kasus tersebut. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya yang diperhatikan ingin menanggapi. Terjadi akibat beberapa jenis bakteri seperti atau Gardnerella vaginalis yang menginfeksi rahim dan sekitarnya setelah melahirkan. Berbagai bakteri ini dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab dan hangat. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Dia, NIM 2015-2010-11 izin menambahkan. Bakteri yang sering menyerang dan menyebabkan infeksi puerperalis adalah Streptococcus atau Staphylococcus, bisa juga varian lain. Infeksi ini terdiri atas 3 jenis tergantung dengan areanya. Yang pertama, endometritis, yakni infeksi pada lapisan rahim. Yang kedua, myometritis, yakni infeksi pada otot rahim. Dan yang terakhir, parametritis, yakni infeksi di area sekitar rahim. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Nikadek Wiwin Kusuma dengan NIM 2015-2010-10 izin menambahkan. Penyebab infeksi puerperalis ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob patogen yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir atau mungkin juga dari luar. Penyebab yang terbanyak dan lebih dari 50% adalah Streptococcus anaerob yang sebenarnya tidak patogen sebagai penghuni normal jalan lahir. Kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi ini antara lain Streptococcus haemathylicus aerobik yang merupakan masuknya secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat yang ditularkan dari penderita lain,
alat-alat yang tidak steril, tangan penolong, dan sebagainya. Yang kedua, Staphylococcus aureus masuk secara eksogen, infeksinya sedang, banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit. Yang ketiga, Escherichia coli, sering berasal dari kandung kemih dan rektum, menyebabkan infeksi terbatas. Yang terakhir, Clostridium welsii, kuman anaerobik yang sangat berbahaya, sering ditemukan pada abortus kriminalis dan partus yang ditolong dukun dari luar rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, poin diskusi nomor 4, analisis terapi pengobatan yang akan diberikan. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi. Pemberian sulfonamid trisulfa merupakan kombinasi dari sulfadizin 185 gram, sulfamerazin 130 gram, dan sulfatiozol 185 gram. Dosis 2 gram diikuti 1 gram 4-6 jam, kemudian per oral. Lalu pemberian penisilin prokain 1,2 sampai 2,4 juta satuan IM, penisilin G500.000 satuan setiap 27-6 jam, atau metsilin 1 gram setiap 6 jam IM, ditambah ampicillin kapsul 4 kali 250 gram per oral, tetrasiklin, erithromycin, dan chloramphenicol. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Vina NIM 2015-2010-14 izin menambahkan. Analisis terapi akan segera dilakukan kultur dari sekret, vagina, dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapat antibiotika yang tepat, memberikan dosis yang cukup adekuat, berikan antispektrum, tunggu hasil laboratorium, pengobatan tahan tubuh, sepus, transfusi darah, makanan yang mengandung tubuh, perawatan sesuai komplikasi yang ada. Baik, poin diskusi nomor 5. Pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan Nyonya B untuk menegakkan diagnosa pada kasus tersebut. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Dia izin menanggapi. Pemeriksaan yang perlu dilakukan lebih lanjut untuk mendiagnosis infeksi puerperalis adalah dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti memeriksa dan memperhatikan gejala-gejala pada Nyonya B dan mengambil urin atau sampel darah guna menguji dan menegakkan diagnosis pada kasus Nyonya B. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Melani izin menambahkan pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosa setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik seperti jumlah sel darah putih, normal atau tinggi dengan pergeseran diferensial ke kiri, laju endapan darah, dan jumlah darah merah sangat meningkat dengan adanya infeksi, hemoglobin mengalami penurunan pada keadaan anemia, urinalisis, dan kultur mengesampingkan infeksi saluran kemih, ultrasonografi menentukan adanya fragmen-fragmen plasenta. Terima kasih. Baik, diskusi nomor 6, faktor predisposisi yang berkaitan dengan kasus Nyonya B pada kasus tersebut. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Dina izin menanggapi. Faktor predisposisi yang berkaitan adalah salah satunya tidak menjaga kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan infeksi puerperalis. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan?
Saya Nikadek Wiwin Kusuma dengan NIM 2015201010, izin menambahkan faktor predisposisi infeksi puerperalis diantaranya yang pertama persalinan yang berlangsung lama sampai terjadi persalinan terlantar, yang kedua tindakan operasi persalinan, yang ketiga tertinggalnya plasenta selaput ketuban dan bekuan darah, yang keempat ketuban pecah dini atau pada pembekuan masih kecil melebihi 6 jam, yang terakhir keadaan yang dapat menurunkan keadaan umum yaitu perdarahan antepartum dan postpartum, anemia pada saat kehamilan, malnutrisi, kelelahan, dan ibu hamil dengan penyakit infeksi seperti pneumonia, penyakit jantung, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berhubung diskusi ini telah selesai, maka kepada sekretaris saya persilahkan untuk membacakan kesimpulan pada diskusi hari ini. Kepada sekretaris, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ketua selaku moderator. Saya selaku sekretaris izin untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi tutorial pada sore hari ini. Telah didapat kesimpulan bahwa penyakit yang dialami oleh Nyonya B adalah infeksi puerperalis atau infeksi postpartum yang dimana infeksi ini menyerang rahim dan sekitarnya setelah melahirkan. Indikasi ini sesuai dengan keluhan yang dialami oleh Nyonya B. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi puerperalis dapat melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob yang merupakan flora normal cervix. Kuman yang sering menyebabkan infeksi ini antara lain yaitu Streptococcus haematiliccus aerobic, Staphylococcus aurelis, Escherichia coli, dan Clostridium welchi. Terapi pengobatan yang akan diberikan untuk pengobatan kasus Nyonya B yaitu dengan memberikan sulfonamid trisulfa, memberikan penicillin, memberikan tetracycline, erythromycin, dan chloramphenicol, kemudian menghindari pemberian politerapi antibiotika berlebihan, dan melakukan evaluasi penyakit, serta melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis infeksi puerperalis adalah dengan melakukan amnesis dan pemeriksaan fisik, seperti memeriksa dan memperhatikan gejala-gejala Nyonya B, dan mengambil urin atau sampel darah, guna menguji dan menegakkan diagnosis pada kasus Nyonya B. Faktor predisposisi infeksi puerperalis diantaranya. Yang pertama, persalinan yang berlangsung lama sampai terjadi persalinan terlantar. Yang kedua, tindakan operasi persalinan. Yang ketiga, tertinggalnya plasenta, selaput ketuban dan bekuan darah. Yang keempat, ketuban pecah dini atau pada pembukaan masih kecil melebihi 6 jam. Dan yang terakhir, keadaan yang dapat menurunkan keadaan umum, yaitu pendarahan antepartum dan postpartum, anemia pada saat kehamilan, malnutrisi, kelelahan, dan ibu hamil dengan penyakit infeksi seperti pneumonia, dan penyakit jantung, dan lain sebagainya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ketua selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, terima kasih adik-adik ya. Jadi sudah bagus sekali ya untuk diskusinya. Baru cari jawabannya atau dari sejak kasusnya diberikan? Izin menjawab sejak kasusnya diberikan. Oke. Ya, jadi sudah lancar sekali jawabnya ya. Oke, baik tadi artinya gejala penyakit infeksi yang dialami dari Nyonya B apa? Penyakitnya apa?
Izin menjawab. Infeksi purpuralis atau infeksi postpartum, Bu. Oke, infeksi postpartum ya. Jadi Nyonya B melakukan di dukun ya, bukan di bidang ataupun di dokternya langsung ya. Jadi dia melakukannya di bidan. Nah, jadi analisanya kalian sudah tahu yang bersangkutan itu mengalami infeksi ya saat postpartum. Oke, selanjutnya jadi itu dari infeksi tersebut itu namanya endometritis. Ya, apa endometritis? Infeksi pada bagian Izin menjawab, Bu. Endometritis ya ini infeksi pada lapisan rahim. Iya, jadi itulah yang terjadi pada Nyonya B ya. Jadi harus disebutkan ya nama penyakitnya endometritis. Jadi endometritis itu memang sering terjadi ya pada ibu postpartum yang tidak menjaga higienisnya ya. Oke, tadi sudah dijawab. Nah, selanjutnya apa definisinya sudah tadi, analisis mikroorganisme. Jadi penyebab utama dari penyakit endometritis itu adalah bakteri. Ya. Apa bakteri yang dapat menyebabkan? Tadi sudah dianalisa. Jadi yang menyebabkan itu apa tadi? Tadi sudah dijawab, endometritis atau infeksi ya, saat postpartum diakibatkan oleh diinfeksi oleh mikroorganisme. Tadi saya dengar itu ada banyak mikroorganismenya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi berdasarkan analisis tadi yang dikemukakan oleh Yanti, jadi infeksi purpuralis ini terjadi akibat beberapa jenis bakteri seperti Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, atau Gardnerella vaginalis yang menginfeksi rahim dan sekitarnya setelah melahirkan. Ya, jadi yang menginfeksi itu adalah Streptococcus. Ya, jadi pada endometritis, nah itu sudah ada ya bakteri yang spesies bakteri yang memang menginfeksi ya rahim saat postpartum atau sering disebut dengan endometritis itu adalah Streptococcus hemolyticus. Jadi itu bakteri yang menginfeksi ibu hamil ya saat postpartum. Nah, ketika ibu tersebut tidak menjaga higienisnya. Oke. Analisis terapi pengobatan yang diberikan. Nah, jadi pengobatannya diberikan apa? Obat nyeri ya. Obat nyeri, jadi bisa tadi sudah disebutkan apa saja salah satu contohnya tadi? Obat yang dapat diberikan. Izin menjawab, Bu. Oke, kemudian sulfonamid trisulfa. Oke, itu juga termasuk, tapi yang paling sering di rumah sakit itu diberikan ibuprofen ya. Jadi pereda nyeri dulu yang diberikan ya, karena memang dalam menangani kasus seperti ini nyeri yang dialami oleh Nyonya B itu pasti tidak tertahankan. Nah, untuk pereda rasa nyeri itu saya digunakan ibuprofen. Selanjutnya ampicillin ya, tadi sudah benar, jadi menggunakan ampicillin sebagai obat antibiotiknya. Oke, selanjutnya pemeriksaan lanjutan. Nah, apa yang dapat dilakukan? Periksa pemeriksaan lanjutannya tadi sudah jawab, Bu. Ya. Pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis infeksi purpuralis adalah dengan melakukan
anamnesis, dan pemeriksaan fisik seperti memeriksa dan memperhatikan gejala-gejala nyonya B. Oke. Oh, ya jadi dalam memberikan pemeriksaan lanjutan ya, anamnesa itu memang harus dilakukan pada saat awal ya. Itu tidak boleh dilakukan selanjutnya. Artinya ketika pasien datang itu kalian sudah memang harus membuat anamnesanya, menganamnesis gejala yang terjadi apa, sakitnya sudah berapa lama, nyeri yang dialami oleh si pasien. Nah, itu memang sudah harus dilakukan di awal ya. Nah, setelah kita menganamnesa dan memberikan tadi ya sudah memberikan penanganan, memberikan obatnya. Nah, selanjutnya kita adalah memberikan dia saran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, apa saja pemeriksaan lanjutan yang dapat diberikan? Nah, jadi pemeriksaan lanjutannya itu berupa uji kultur ya. Jadi kita dapat menganjurkan agar si pasien itu melakukan pemeriksaan uji kultur ya. Jadi uji kultur itu dapat dilakukan untuk melihat yang menginfeksi itu bakteri gram positif atau negatif. Ya, jika kita belum mengetahui bakteri yang menginfeksi dari si ibu, ya. Oke, selanjutnya dilakukan tes darah. Nah, itu bisa dilakukan ya untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi bisa dilakukan tes darah untuk melihat jumlah leukositnya sehingga kalian bisa tahu ya, bisa lihat apa yang menyebabkan bakteri apa yang menyebabkan infeksi pada ibu postpartum. Oke, selanjutnya yang terakhir faktor predisposisi yang berkaitan dengan kasus. Ya, jadi faktornya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Faktor predisposisi infeksi puerperalis itu diantaranya persalinan yang berlangsung lama sampai terjadi persalinan terlantar, terus tertinggalnya plasenta selaput ketuban dan bekuan darah, dan yang terakhir ketuban pecah dini atau pada pembukuan masih kecil melebihi 6 jam. Sekian, Ibu. Ya, jadi itu juga dapat mengakibatkan terjadinya infeksi ya pada rahim. Nah, tapi di sini untuk kasus ini yang menyebabkan faktor predisposisi yang paling utama itu adalah higienitas ya. Jadi si ibu itu melakukannya di dukun ya. Jadi yang seperti sudah kita ketahui ya, dukun itu kita tidak tahu sterilnya bagaimana, SOP-nya seperti apa ya. Berbeda dengan ketika kita di rumah sakit ya atau di klinik kebidanan ya yang sudah memang ada SOP-nya, sudah menyiapkan sterilisasinya, alat yang sudah steril ya. Jadi dalam kasus ini faktor yang memang menjadi predisposisi dalam infeksi ini adalah higienitas. Ya. Jadi higienitas. Nah, yang tadi disebutkan Wiwin itu faktor yang predisposisi ketika si pasien ya melakukan persalinan di rumah sakit. Itu adalah faktor yang bisa dapat menyebabkan infeksi, masih tertinggalnya plasenta, pecahnya ketuban, dan yang terlalu lama ya sehingga air ketuban hampir habis. Nah, itu yang dapat menyebabkan infeksi. Terjadinya pendarahan ya saat postpartum. Nah, itu juga dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi rahim. Oke. Baik, terima kasih ya adik-adik. Jadi adik-adik sepertinya kurang kasus ya. Jadi nanti jika kita ada waktu lagi, kita akan bahas kasus seperti ini lagi. Ya, jadi memang kalian dalam membahas kasus sudah bagus ya. Bagaimana jika indikator yang akan dibahas atau poin diskusi tidak diberikan pada kasus? Apakah kalian bisa? Tidak, pasti ya. Jadi dalam soal kasus itu tidak ada ya nanti poin yang akan didiskusikan apa misalnya ada kasus di bawahnya poin diskusi itu tidak ada di soal kalian. Ya.
Jadi ini adalah awal ya, kalian mendapat soal kasus, nanti kalian bisa pelajari sendiri lagi ya, latihan untuk menjawab kasus yang berkaitan dengan keahlian kalian atau bidang kalian. Nah, jadi dalam mengidentifikasi kasus itu memang harus, pertama kalian harus tahu ya, pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang kalian masih awam, seperti P4A0 itu apa, bahasa Latin, nama ilmiah, ya, nama-nama organ itu nama ilmiah, ya. Jika di soal itu tidak disebut bagian torak, itu yang disebut, tidak menyebutkan bagian dada, tidak itu ya. Jadi ya dia menyebutkan bagian torak, bagian abdomen. Jadi seperti itu cara penyebutannya. Istilah definisi penyakit. Nah, jadi definisi penyakit itu dapat kita ketahui dari biasanya pada kalimat kedua di soal, hasil pemeriksaan. Ya, jadi hasil pemeriksaannya seperti apa dan gejala awal yang dialami si pasien. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi penyakit yang dialami pasien. Selanjutnya baru ke bawah analisis apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya, tadi mikroorganisme kalian sudah bisa menganalisa mikroorganisme. Nah, terapinya seperti apa ya? Jadi dalam infeksi ya, kata kunci infeksi itu adalah nyeri ya. Semua orang yang mengalami infeksi pasti nyeri. Nah, obat yang utama yang adalah penghilang rasa nyeri. Nah, jadi kalian harus tahu penghilang rasa nyeri apa saja. Yang paling utama itu ibuprofen ya. Jadi ibuprofen itu yang paling sering digunakan untuk menurunkan rasa nyeri. Oke, selanjutnya nah baru ke analisa terapi. Nah, semua kasus seperti itu ya. Jadi dilihat juga opsionalnya ya untuk kasus, soal kasus. Baik, sejauh ini kalian sudah cukup baik dalam menganalisa kasus. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali kita bahas soal kasus lagi ya kalau ada waktu. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya sering tidak ada di kelas. Ya, maaf karena saya sedang ada juga mengerjakan laporan akreditasi dan saya juga berbenturan dengan penelitian, jadi mungkin nanti akan saya kirimkan ya diktat-diktat atau buku bacaan yang bisa kalian pelajari nanti untuk UAS dan bisa digunakan sebagai dasar ilmu dari keilmuan kalian. Baik, untuk Sylvia, sekretarisnya ya sudah di record. Baik, sudah. Boleh kita minta foto bersama, silahkan on kamera. Oke, dihitung ya Sylvia, biar semuanya siap senyum. Boleh sekarang, Bu? Boleh, silakan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik. Sampai berjumpa.